ibu kota modern Indonesia, yaitu Jakarta, telah menjadi pusat perebutan kekuasaan politik dan militer untuk kendali atas kota yang penting dan strategis ini, terutama pada saat masa awal kolonialisme. Kapan kota ini pertama kali didirikan masih diperdebatkan, tetapi bisa ditelusuri jauh hingga masa kerajaan Tarumanegara. Akan tetapi, pada masa kerajaan Pajajaran di awal abad ke-16 lah, keutamaan kota pelabuhan ini terlihat. Nama kota pada masa ini adalah Sunda Kelapa, terletak di dekat muara Sungai Ciliwung dan merupakan kota pelabuhan utama bagi kerajaan Pajajaran, yang ibu kotanya adalah Pakuan Pajajaran, terletak di kawasan Bogor sekarang. Pajajaran adalah kerajaan Hindu, tetapi dikelilingi oleh kesultanan yang kuat. Ke arah barat adalah Banten, yang sebenarnya masih di bawah kendali Pajajaran, tetapi semakin terislamisasi. Penguasa Banten juga semakin menjalin hubungan dekat dengan kesultanan lain, terutama musuh utama Pajajaran ke arah timur, yaitu Kesultanan Demak dan Cirebon. Bukan hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di seantero Nusantara, Islam sedang menjadi kekuatan utama, dan untuk kerajaan Hindu Pajajaran hampir tidak ada sekutu. Inilah mengapa saat Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511, ketika kesultanan lain berduka atas jatuhnya kota bandar penting ke tangan kekuatan non-muslim, Pajajaran justru melihat sebuah kesempatan untuk menjadikan Portugis sebagai sekutu. Setahun setelah Portugis menyerang Malaka, pada tahun 1512, Raja Sri Baduga Maharaja mengutus putranya, putra mahkota Prabu Surawisesa, ke Malaka untuk mengajukan perjanjian antar keduanya. Penguasa Malaka saat itu adalah Jorge de Albuquerque, dan pada tahun 1522 mengirim utusan ke Sunda Kelapa untuk mengesahkan perjanjiannya. Utusan Portugis diterima dengan hangat oleh kini Raja Prabu Surawisesa Jayaperkasa. Perjanjian disahkan yang dikenal dengan Luso Sundanis Padrao, yang memberikan Portugis akses kepada perdagangan lada, dan sebagai gantinya, Portugis akan mengirimkan bantuan militer kepada Pajajaran untuk menyaingi Demak dan Cirebon. Akan tetapi, perjanjian tersebut tidak tanpa sepengetahuan kesultanan. Demak dan Cirebon khawatir jika Portugis mendapat akses ke pelabuhan Sunda Kelapa, maka akses mereka sendiri ke Kesultanan Sumatera, di mana kapal-kapal mereka sekarang berlabuh setelah kejatuhan Malaka, akan terganggu. Demak telah mencoba mengusir Portugis dari Malaka 2 kali, pada tahun 1513 dan 1521, dan gagal di keduanya. Ketika Syarif Hidayatullah, penguasa Banten saat itu, mengetahui perjanjian tersebut, ia mengirim pesan kepada Demak untuk mengirim pasukan ke Banten dan menyerang kota pelabuhan Sunda Kelapa. Akhirnya, pada tahun 1527, pasukan gabungan dari Cirebon dan Demak berlayar ke Banten, menguasai pelabuhannya, lalu menyerang Sunda Kelapa. Pasukan Demak dipimpin oleh Fatahillah, dan pasukan Cirebon dipimpin oleh Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah. Raja Prabu Surawisesa mengharapkan bantuan Portugis untuk menghadapi serangan Demak dan Cirebon. Tetapi, Portugis tidak dapat memenuhi janjinya. Setelah perjanjian disahkan pada tahun 1522, tahun berikutnya Portugis dijadwalkan kembali ke Sunda Kelapa untuk mengirim bantuan militer dan membangun sebuah benteng. Tetapi, sebuah pemberontakan terjadi di koloni Portugis di Goa, India, dan mereka harus mengirim mayoritas pasukan mereka dari Malaka ke Goa untuk meredam pemberontakannya. Pasukan utama Portugis baru bisa kembali ke Malaka pada tahun 1526, dan pada tahun 1527, ketika pasukan gabungan Demak Cirebon sedang menyerang Sunda Kelapa, Portugis tidak dapat mengirim bantuan tepat waktu. Angka pastinya masih diperdebatkan, tetapi estimasi pasukan gabungan Demak Cirebon sekitar 2.000 orang, dipersenjatai dengan bedil dan meriam.
sementara estimasi pasukan Pajajaran yang mempertahankan Sunda Kelapa sekitar 500 orang. Mayoritas terdiri atas milisi yang diambil langsung dari penduduk kota, dan mereka tidak memiliki bedil maupun meriam. Dengan kota pelabuhan Sunda Kelapa tanpa pertahanan yang memadai, pasukan Demak Cirebon dengan mudah menguasai kota pelabuhan tersebut. Setelah dibombardir dengan meriam yang menciptakan kebakaran di dalam kota, pasukan utama dipimpin oleh Fathahillah masuk dan menguasai kota tanpa perlawanan sengit. Ketika api sudah padam, Fathahillah mengumumkan kemenangan, dinobatkan sebagai penakluk kota, dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Raja Prabu Surawisesa mencoba mengirim pasukan sebanyak 1.000 orang dari Pakuan Pajajaran untuk merebut kembali kota Sunda Kelapa. Karena jika tidak, Pajajaran akan kehilangan satu-satunya akses mereka ke laut serta perdagangan. Akan tetapi, pasukan Pajajaran dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Demak Cirebon, menancapkan kekuasaan mereka atas kini kota Jayakarta. Pemerintahan kota Jayakarta diserahkan kepada Hasanuddin, putra Syarif Hidayatullah, yang juga selanjutnya mendirikan Kesultanan Banten, dengan Hasanuddin sebagai sultan pertamanya. Sultan Trenggana dari Demak memberikan putrinya untuk dinikahkan dengan Sultan Hasanuddin. Dengan itu, dimulailah sebuah periode baru di Pulau Jawa, di mana 3 kesultanan besar bersama-sama menguasai Pulau Jawa. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.